Mangrove merupakan vegetasi peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti iklim tropik dan curah hujan yang tinggi, keadaan laut yang tenang, serta adanya sumber lumpur. Tempat tumbuh hutan mangrove umumnya berupa lumpur atau lumpur berpasir, sehingga jenis pohon yang menyusun formasi hutan mangrove berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, tergantung dari jenis tanahnya, intensitas genangan air laut, kadar garam, dan daya tahan terhadap ombak dan arus. Avicennia alba merupakan tanaman dengan bentuk pertumbuhan yang memiliki tinggi batang berkisaran 30 meter. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh suhu di mana pada bulan September batang rata-rata anakan api-api mengalami penurunan karena musim hujan dengan angin yang relatif kuat. Angin yang kuat memungkinkan terganggunya pertumbuhan mangrove karena menyebabkan tidak normalnya karakteristik fisiologis. Kondisi lingkungan yang tergenang dan kedalaman lumpur berpengaruh terhadap pertumbuhan diameter batang anakan api-api. Panjang Avicennia alba mencapai 30 cm, menyerupai jari yang berdiameter 0,5-1 cm. Daun tunggal bertangkai berhadapan dengan panjang daun 10-18 cm dan lebar 3-5 cm. Avicennia alba membentuk sistem perakaran horizontal dan akar nafas yang rumit. Kulit kayu luar berwarna keabu-abuan atau gelap kecoklatan, ujung daunnya meruncing dan buah berbentuk kerucut atau cabai atau mente berwarna hijau muda kekuningan. Avicennia alba merupakan jenis pionir pada habitat rawa mangrove di lokasi pantai yang terlindungi, juga di bagian yang lebih asin di sepanjang pinggiran sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut, serta di sepanjang garis pantai. Pada umumnya Avicennia alba menyukai bagian teluk. Akarnya dapat membantu pengingkatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan daratan. Manfaat dari Avicennia alba adalah sebagai kayu bakar dan bahan bangunan bermutu rendah. Getahnya dapat digunakan untuk mencegah kehamilan dan buahnya dapat dimakan. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Jadi sangat berbeda dengan rumput laut, lamun tumbuh berkerumun dan biasanya menempati perairan laut hangat yang dangkal dan menghubungkan ekosistem mangrove dengan terumbu karang. Wilayah perairan laut yang ditumbuhi lamun disebut padang lamun dan dapat menjadi suatu ekosistem tersendiri yang khas. Lamun Cymdoceae rotundata ini termasuk ke dalam familia Cymdoceaceae. Leaf seed berkembang dengan baik sekitar 1,5-5,5 cm, membentuk batang tegak di tiap buku dengan daun berjumlah 2-7 daun per batang. Dapat mentolerir suhu peredaran antara 26-36 derajat Celcius. Akan tetapi suhu optimum untuk fotosintesis lamun ini berkisar 28-30 derajat Celcius. Untuk kemampuan proses fotosintesis akan menurun drastis apabila suhu perairan berada di luar kisaran 28-30 derajat Celcius. Umumnya dapat tumbuh pada perairan tenang dengan kecepatan arus sampai dengan 3,5 knots atau 0,7 meter per sekon. Ciri-ciri dari lamun Cymdoceae rotundata yaitu tepi daunnya halus atau licin dan tidak bergerigi, akar pada tiap nodus terdiri dari 2-3 helai, akar tidak bercabang dan tidak mempunyai rambut akar, tulang daun sejajar, jumlah tulang daun pada selembaran daun adalah 9-15 buah, jarak antara nodus kurang lebih 1 cm. Tiap tegakan terdiri dari 3-4 helai daun. Lamun Cymdoceae rotundata ini biasanya terdapat di daerah interdital, yang umumnya dijumpai di daerah interdital di dekat hutan mangrove. Lamun Cymdoceae rotundata ini dapat digunakan sebagai substrat oleh beberapa biota laut, seperti contohnya dari kelompok biota laut Crustaceae. Lamun ini juga dapat memberikan habitat dan perlindungan dari predator untuk sejumlah spesies biota laut. Beberapa biota laut akan menggunakan rizom lamun sebagai tempat berlindungnya. Lamun Cymdoceae rotundata ini juga dapat menstabilkan sedimen dasar sehingga perairan menjadi jernih, serta memiliki peran utama dalam daur zat hara di lingkungan laut. Selain itu, lamun ini dapat menjadi salah satu sumber makanan yang memiliki tingkat produktivitas primer tertinggi di laut.